kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman, share pengalaman bagaimana trik upaya yang telah saya lakukan untuk bisa mencapai monetisasi. Seperti yang judul tertera pada video ini, saya memang baru mulai YouTube lebih kurang 3 bulan yang lalu. Saya upload video lebih kurang 3 bulan yang lalu, video pertama saya. Kemudian alhamdulillah berhasil dimonetisasi hanya dalam waktu 3 hari ya, 3 hari. 1 hari untuk pendaftaran AdSense, kemudian 2 hari untuk monetisasinya. Biarpun memang saya pribadi pun juga kaget ya, karena kalau coba baca-baca referensi, lihat pengalaman kawan-kawan yang lain, itu untuk pengajuan monetisasi ini bisa lama, bisa berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Namun alhamdulillah saya ya nggak tahu ya kenapa saya bisa lolos dalam waktu 3 hari. 3 bulan mulai proses YouTube dan hanya 3 hari untuk bisa lolos monetisasi. Ya tentu bersyukur ya, alhamdulillah. Nah, pada sesi kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman ya. Ini pengalaman yang telah saya lakukan. Terlepas apakah ini benar atau tidak, apakah secara teorinya sudah pas apa tidak, secara konsepnya sudah tepat apa tidak, ya, saya hanya berbagi pengalaman yang telah saya lakukan, dan saya yakin yang saya lakukan semuanya ini memang berhasil meningkatkan channel saya. Bagi kita para pemula, YouTuber pemula, tentu tujuan utama kita dalam YouTube adalah 2 ya. 2 tujuan kita. Yang pertama, mengejar 1000 subscriber, kemudian yang kedua mengejar 4000 jam tayang. Nah, pengalaman saya yang bisa saya share pertama adalah untuk mengejar subscriber itu bisa diupayakan lewat YouTube Studio. Seperti video yang saya posting sebelumnya, cara memanfaatkan YouTube Studio untuk menambah subscriber, teman-teman bisa ikuti. Kita bisa membuat beberapa akun tambahan dari YouTube Studio itu hanya dengan 1 dan 2 email kita. Kita buat beberapa akun, kemudian semua akun yang kita buat itu melakukan subscribe terhadap video utama kita. Nah, bagi yang ragu boleh cek video saya, ataupun mungkin di video yang lain bisa dicek juga, cukup banyak sepertinya tutorial cara memanfaatkan fitur pada YouTube Studio. Memang ketika video kemarin saya posting ya, cukup banyak pertanyaan yang meragukan, ini benar apa enggak, berhasil apa enggak. Ada juga yang mempertanyakan, ini caranya sudah benar apa enggak, ini cara yang salah apa enggak gitu. Ya, kalau bagi saya pribadi berprinsip, ya ini adalah fitur dari YouTube sendiri. YouTube sediakan fitur ini. Ya, ini resmi ya dari YouTube sendiri. Karena ini sudah dari YouTube sendiri, ya otomatis ya kembali kepada kita. Kalau kita mau manfaatkan fitur ini ya silakan. Kita gunakanlah dengan cara ini untuk meningkatkan channel kita. Ya kalau kita yakin ini caranya pas, benar ya lakukan. Ya kalau ada teman-teman yang memang meragukan, ya kembali kepada kita. Cuma yang jelas, saya sudah membuktikan cara ini berhasil. Tidak hanya ke channel utama saya saja, saya juga coba ke beberapa channel saya yang lain, saling super ke channel saya yang lain tuh berhasil. Alhamdulillah sampai sekarang jumlah subscribernya masih bertahan. Saya bahkan uji ya untuk beberapa channel yang masih 0 subscribernya. Kemudian saya lakukan trik YouTube Studio ini untuk menambah subscriber, dan saya cek sampai sekarang itu masih bertahan. Jumlah subscribernya dari 0 ke 10, dari 0 ke 15 masih bertahan sampai sekarang. Ya otomatis ya kalau bagi saya pribadi sudah membuktikan, dan ini pengalaman saya. Ya kembali kepada teman-teman, dan kalau mau coba ikuti silahkan ikuti. Ini pengalaman pertama yang bisa saya share, yaitu dengan memanfaatkan YouTube Studio. Kemudian pengalaman kedua yang bisa saya share adalah untuk meningkatkan jumlah jam tayang. Ya 4000 jam tayang ini berat ya. Ya ini berat. Kalau kita nggak serius nggak akan kuat ini mengejar 4000 jam tayang. Ya pengalaman saya untuk mengejar 4000 jam tayang ini adalah dengan sering mengupload video, meningkatkan intensitas video kita, upload video kita. Saya dalam rentang waktu lebih kurang 3 bulan ini sudah upload sekitar 55 video. Sudah upload 55 video ya dalam rentang waktu lebih kurang 3 bulan ini. Ya dengan kita sering upload video, otomatis jam tayang kita tentu akan semakin tinggi peningkatannya.
Dan ketika video kita sedikit, tidak banyak, ya jangan salah kalau jam tayangnya tidak banyak. Semakin banyak video kita, tentu semakin banyak yang nonton, dan otomatis semakin banyak input untuk penambahan jam tayang. Makanya jangan jangan turun semangatnya untuk mengupload video. Tapi memang pastikan ya, kalau saya saran pastikan videonya memang bagus ya, jelas, ada poinnya, ada pesannya, ada isi yang berguna gitu. Ya, memang kalau kita mau viral kadang ya gampang juga ya, kita lihat beberapa channel itu videonya kadang ya aneh-aneh. Ya kita tidak membahas hal itu. Ya kalau mau viral dengan cara yang aneh ya kembalikan juga kepada kita semua ya. Ya kalau kita mau viral dengan cara yang aneh-aneh, dengan cara yang nyentrik ya silakan juga ya. Cuma kalau saya pribadi, saya tetap akan fokus konsisten dengan channel saya seputar YouTube, desain, kemudian explore alam dan sebagainya. Ini cara kedua dari pengalaman saya ya, dengan memperbanyak upload video. Nah, kemudian yang ketiga pengalaman saya adalah dengan menonton sendiri video ini. Menonton sendiri video ini secara berulang-ulang terus dengan semua fasilitas yang ada. Saya punya 3 komputer, kemudian juga HP ya, untuk menonton video ini secara berulang-ulang. Dan ini memang saya sudah buktikan ya, saya coba pantau dalam waktu sekitar 1 bulanan, dan ini memang dihitung dalam untuk penambahan jam tayang kita, juga viewer kita. Nonton berulang-ulang. Saya punya 3 komputer, 1 HP, berarti ada 4 fasilitas saya. Kalau satu video kita tonton secara bersamaan di 4 fasilitas, otomatis sudah dapat 4 view. Kita tonton 10 kali dalam sehari, kali 4 sudah ada 40 view. Ya, 1 hari gitu. Kemudian yang keempat adalah dengan menyiapkan video panjang. Ya, tidak harus semua video, tapi agak beberapa video. Siapkan video panjang untuk mengenjot penambahan jam tayang kita. Ya, sekali lagi ya, misi utama kita selain 1000 subscriber adalah 4000 jam tayang. Ini yang lebih berat ya, daripada mendapatkan 1000 subscriber, ini jauh lebih berat. Ya, dengan video panjang, otomatis peluang penambahan jumlah jam tayang kita berpotensi lebih tinggi daripada video pendek. Ilustrasinya misalnya begini, kita punya satu video yang durasinya hanya 5 menit. Kemudian kita punya video kedua yang durasinya ada 1 jam. Ya, 1 5 menit, satu lagi 1 jam. Kalau video yang ini sama-sama kita tonton selama 10 kali, video yang 5 menit, kalau 10 kali tonton, kita dapat penambahan jam tayang 50 menit. Kita dapat penambahan 50 menit. Tapi kalau video yang 1 jam tadi kita tonton selama 10 kali, kita dapat penambahan jam tayang berapa? 10 jam. Nampak selisihnya ya? Antara 50 menit dengan 10 jam. Nah, itulah salah satu trik yang bisa kita pakai untuk mengenjot jam tayang kita. Ya, kemudian kalau nggak ada yang nonton, ya kita aja nontonnya berulang-ulang terus. Ya, seperti poin ketiga yang saya sampaikan tadi, bahwasanya saya tonton berulang-ulang aja terus video saya. Ya, ketika masuk di video yang 1 jam, otomatis ya penambah jam tayangnya 1 jam. Kalau video yang 5 menit, penambah jam tayangnya hanya 5 menit. Makanya kita harus perhatikan video jumlah jam tayang kita. Jadi ketika semakin panjang durasi jam tayang video kita, tentu peluang penambahan ke jam tayang di YouTube kita itu semakin lebih banyak ya. Nah, itu poin keempat ya, yang bisa kita jadikan catatan ya untuk meningkatkan jumlah jam tayang kita. Kemudian yang kelima adalah dengan memperbanyak promosi. Ya, memang ini hal yang biasa ya. Nah, tapi jangan malu kita, jangan ragu, jangan malu. Kalau kita sudah yakin mau fokus, mau serius di YouTube, ya artinya jangan malu untuk upload, untuk promosi video kita. Posting di Facebook, posting di media sosial lainnya, Instagram, status WA, grup-grup macam-macam kita, posting saja ya, supaya ini ditonton oleh kawan-kawan kita. Karena kita tidak bisa andalkan diri kita sendiri. Tadi sudah disampaikan di awal ya, nonton berulang-ulang terus video kita, nggak bisa dengan itu saja. Kita butuh kawan-kawan, butuh orang lain untuk meningkatkan channel kita. Penting dengan promosi
berharap supaya channel kita ditonton juga oleh kawan-kawan, saudara, kenalan, orang lain. Juga mudah-mudahan ikut dibantu menambah subscriber channel kita. Ini poin kelima. Dan terakhir, ya juga poin yang cukup umum, yaitu sub for sub. Ya, ini hal yang umum bagi pemula ya. Dan kalau berbicara sub for sub ini akan jadi debatable ya, akan ada pro dan kontranya. Ada yang sepakat, sependapat, ada yang menolak untuk sub for sub ya. Bagi yang menolak tentu alasannya juga logis ya, karena dikhawatirkan ini akan menjadi spam bagi channel kita sendiri, atau tidak akan terbaca, like dan subscribernya akan hilang, jam tayang akan hilang dan seterusnya. Cuma bagi saya pribadi, setelah saya coba amati ya, para pelaku sub for sub ini memang beragam. Ada yang amanah, ada yang tidak amanah ya juga memang ada. Jadi kita memang hanya ini sebagai upaya kita, usaha kita, bagaimana channel kita berkembang, meningkat, subscriber bertambah, jam tayang bertambah ya. Ya, sub for sub juga salah satu cara. Ya, tentu kita juga bisa pantau ya, pantau untuk sub for sub ini bagaimana memang murni orang yang melakukan sub for sub dengan kita, itu murni dia juga betul-betul menonton video kita, betul-betul like dan subscribe video kita. Itu bisa kita pantau sebetulnya. Bisa manfaatkan fitur di dashboard di YouTube Studio. Itu ada, bisa kita pantau ya, video kita itu ditonton panda, bisa kita cek. Kalau bagi pemula itu kan tontonan videonya nggak banyak, ya bisa kita yakin gitu. Kalau masuk otomatis dia nonton, kalau nggak masuk di dashboard ya berarti dia nggak nonton ya. Itu aja. Jadi teman-teman, itu kira-kira share pengalaman saya yang telah saya lakukan supaya bisa monetisasi. Dan mungkin ya rata-rata saya pikir ini hal yang biasa, hal yang umum. Dan mungkin kalau sudah mencoba, ya tinggal sekarang kalau sudah mencoba, tinggal bagaimana memaksimalkannya. Bagi kita yang pemula ya, bagi kita yang belum masih berjuang mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ya mudah-mudahan ya pengalaman saya yang tadi itu bisa kita pakai juga ya untuk meningkatkan target kita. Mudah-mudahan kita sama-sama berkembang, channel kita sama-sama maju ya. Biarpun mungkin tidak akan semajunya channel-channel para YouTuber besar, tapi setidaknya kita yang masih baru-baru ini bisa paling kurang mengikuti jejak-jejaknya para YouTuber besar. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Randi Gemah.